Assalamualaikum guys, balik lagi sama gua Angga. Pernah nggak nih kalian ke Bali terus nonton pertunjukan leak? Cukup seru dan juga agak menyeramkan kan pastinya guys. Sama seperti film yang tayang di tahun 2019 ini dan dibintangi oleh Amanda Manopo, Chris Lauren, dan Indah Kalalo. Mengisahkan tentang seorang gadis yang menjadi turunan pemegang ilmu hitam leak Bali atau familiarnya Rangde kalau di Bali. Nah, tanpa basa-basi lagi nih guys, kita simak kisahnya. This is Kajeng Kliwon. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah ritual di salah satu pura. Kemudian scene berganti pada perempuan yang melihat lalu disergap sosok leak. Di sisi lain ada seorang pasien laki-laki yang terbangun lalu berlari dan menemukan perempuan yang udah tak sadarkan diri. Oh, ternyata mereka adalah sepasang kekasih guys yang bernama Agni dan Nico. Kemudian scene berganti di mana Nico menjemput Agni di rumahnya. Di sini ada tantenya Agni juga. Agni dan Nico menjelaskan kalau mereka ingin bertemu wedding organizer untuk acara pernikahan mereka. Akhirnya mereka pergi ke kafe teman mereka yang bernama Wijaya. Gak lama kemudian datanglah orang wedding organizer yang mirip sama artis Catherine Wilson. Nah, saat menentukan konsep dan lain-lainnya, ternyata Agni dan Nico selalu berbeda pendapat dan lalu malah jadinya berdebat. Melihat itu, pihak wedding organizer-nya langsung pamit dan meminta kalau udah ada kepastian, mereka bisa ketemuan lagi. Nah, kejadian ini membuat Agni dan Nico jadi bete-betean guys. Malam harinya ada perempuan yang lagi ritual. Lalu scene berganti di rumah panti jompo. Ada seorang ibu yang bernama Laksmi. Saat Bu Laksmi ingin tidur, tiba-tiba mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Dibarengi dengan datangnya sosok leak. Bu Laksmi yang panik menjatuhkan batu mustika. Tapi Laksmi mengambilnya kembali dan menelan mustika itu. Setelah itu Bu Laksmi langsung membaca mantra. Tapi sayang, dirinya tak selamat dari leak tersebut. Di tempat lain, Agni yang berada di rumahnya menyetel TV dan melihat berita kejadian di panti jompo tadi. Karena malas nonton berita, dia langsung mengganti channelnya dan menonton film. Tapi channelnya berubah sendiri ke berita yang tadi. Agni pun mematikan TV-nya, tapi tiba-tiba TV-nya menyala lagi dengan siaran berita yang tadi. Pagi harinya, terlihat Nico sedang melakukan hobinya. Dan tiba-tiba Agni menelponnya. Ternyata Agni sudah menunggu Nico di kafenya Wijaya untuk ketemuan sama wedding organizer-nya lagi. Setelah menelpon, Agni curhat pada Wijaya. Dan Wijaya coba memprovokasi Agni atau mencari celah hatinya Agni gitulah guys. Daripada udah nikah, baru tahu nggak cocok. Tidak berpikir dan merasa ada orang yang lebih tepat. Kemudian datanglah si wedding organizer-nya. Di tempat lain, Nico yang ingin pergi, tapi tiba-tiba muncul seorang perempuan yang bernama Dayu. Diketahui ternyata Dayu adalah mantannya Nico. Dayu mau balikan, tapi Nico menjelaskan kalau dia ingin menikah dengan Agni. Dayu yang mendengar itu tak terima dan mengatakan, "Kalau aku tidak bisa sama kamu, siapapun tidak bisa." Kembali ke Agni yang gagal lagi membicarakan pernikahannya pada si wedding organizer karena Nico tak kunjung datang juga. Dan Agni juga ada kerjaan yang membuatnya harus segera pergi. Saat di rumah sakit tempat Agni bekerja sebagai dokter, datanglah si Nico. Tapi Agni meninggalkan Nico gitu aja. Di tempat lain, Dayu meminta bantuan dukun untuk menyantet Nico dan Agni agar gagal menikah. Malam harinya, ternyata Nico masih menunggu Agni di rumah sakit. Tapi tiba-tiba Nico mendengar suara yang memanggil namanya. Nico pun mencari tahu sumber suaranya hingga tiba di kamar jenazah.
Udah tahu dia lagi main film horor, malah masuk ke kamar jenazah itu. Dan bener aja di situ Nico melihat sosok Leak. Melihat itu, Nico pun langsung acting untuk kabur. Sampai akhirnya Nico ketemu Agni dan diberi segelas air putih biar tenang. Setelah itu mereka sepakat pergi ke kafenya Wijaya. Lagi-lagi di kafe itu mereka berdebat dan jadi marahan. Akhirnya Agni meninggalkan Nico. Nah, Nico yang mau mengejar Agni ditahan oleh Wijaya dan berkata, Kasih dia waktu dulu buat sendiri. Kamu tahu gak sih Agni itu siapa? Sedih loh masa lalu dia, saat bayi dibuang. Akhirnya diadopsi oleh Ibu Nengah. Sekarang kamu lebih baik pulang aja dulu, oke? Nico pun menuruti saran Wijaya. Agni yang pulang sendirian tiba-tiba mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Agni pun mengikuti suara itu sampai pada di suatu tempat, dan di situ Agni menyaksikan tarian khas Bali. Tapi tiba-tiba si penari Bali tersebut berubah jadi Leak yang membuat Agni langsung kabur. Nah, saat kabur, Agni yang terjatuh dan ketakutan tiba-tiba disadarkan oleh Wijaya. Agni menjelaskan pada Wijaya kalau barusan dia melihat Leak. Dan Wijaya pun menjelaskan kalau sekarang adalah malam Kajang Kliwon. Nah, apa itu Kajang Kliwon? Nih dia penjelasannya. Ini waktunya makhluk-makhluk keluar dari alamnya, alam niskala. Lanjut ya guys. Akhirnya Agni diantar pulang sama Wijaya. Lalu saat tidur, Agni didatangi sama Bu Laksmi. Agni yang terbangun, tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Agni pun keluar kamar dan melihat tantenya duduk mematung. Di sini Agni mendengar suara ketukan. Agni yang menghampiri suara itu sempat menoleh lagi ke arah tantenya. Tapi tantenya udah menghilang. Hingga akhirnya Agni dikejutkan oleh tantenya dari luar jendela, yang ternyata dia baru pulang. Esok harinya, Agni menemui tantenya dan bertanya tentang Leak Bali, atau biasa disebut Rangde. Di sini tantenya menjelaskan kalau Rangde itu adalah leak dari ilmu hitam dan bisa berubah wujud jadi apa aja. Dan Rangde itu biasanya turun-menurun ilmu hitamnya yang tujuannya untuk menyakiti siapapun. Di sisi lain, Nico lagi motret perempuan di suatu pura. Saat Nico mengikuti perempuan itu, tiba-tiba datang bapak-bapak dan mengatakan, Bahaya menantimu. mendengar itu Nico langsung pamit pergi. Di tempat lain, Agni yang berada di rumah sakit menanyakan tentang jenazah Bu Laksmi pada petugas rumah sakit. Sungguh nekat si Agni kayak cowoknya yang mau aja masuk ke kamar jenazah. Bener aja. Saat mau pergi dari kamar jenazah, tiba-tiba tangan Agni dipegang sama jasadnya Bu Laksmi. Sontak Agni pun berteriak, yang kemudian kabur dari ruangan itu. Scene berganti pada Dayu yang marah sama dukunnya karena nggak ada hasilnya sejauh ini. Dayu pun ingin menyelesaikan dengan caranya sendiri. Akhirnya Dayu pura-pura sakit dan diperiksa sama Agni. Setelah itu Dayu langsung menyerang Agni. Beruntungnya Agni, karena security langsung datang dan membawa Dayu pergi. Malam harinya Nico yang lagi asik lihat foto-foto di kamera, tiba-tiba laptopnya nyala sendiri. Nico yang menghampiri laptopnya itu dan kemudian tiba-tiba ada Leak yang keluar dari laptopnya yang menyerang Nico. Sedangkan Agni ada di kafenya Wijaya lagi curhat. Di sini Wijaya ngasih mustika pada Agni untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga. Saat pulang, Agni diberi kejutan oleh tantenya dan juga Nico. Yang akhirnya Nico dan Agni baikan lagi. Esoknya Nico yang menjemput Agni curhat tentang Dayu. Nico dan Dayu itu ternyata nggak ada kata putus. Mereka sama-sama menghilang gitu aja. Dan baru ketemu lagi pada scene tadi yang Dayu nggak terima kalau Nico mau menikah. Agni yang mendengar itu langsung emosi dan mengusir Nico. Setelah itu Agni sembahyang dengan tantenya untuk menenangkan suasana hatinya. Di sini tantenya ngasih wejangan pada Agni yang membuat Agni tersadar dan akhirnya baikan sama Nico dan berkunjung ke rumahnya Dayu. Mereka mau semua pihak baik-baik aja agar pernikahan mereka juga lancar nantinya. Tapi saat baru datang di rumah Dayu, Agni langsung diserang sama Dayu. Nico yang mau melerai kena gaplok Dayu langsung pingsan. Sampai akhirnya Agni tak sengaja melukai Dayu.
Setelah itu Agni menyadarkan Nico dan mereka berdua pun pergi dari situ. Saat di rumahnya, Nico yang tertidur tiba-tiba ruhnya keluar dari jasadnya dan diambil sama Leak. Pagi harinya, Agni mendapat telepon dari ART-nya Nico kalau Nico tak sadarkan diri. Di situ Agni melihat laptopnya Nico udah retak layarnya. Agni pun mengambil harddisk eksternal Nico lalu membawa Nico ke rumah sakit. Di rumah sakit, Agni membuka file yang ada di harddisk eksternalnya Nico. Agni melihat video seorang bapak-bapak yang tadi mengatakan bahaya menantimu. Kemudian Agni bertanya lokasi yang ada di video itu. Agni pun langsung datang ke lokasi itu dan bertemu dengan bapak itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari bapak itu tentang siapa dan di mana yang melakukan ilmu hitam Leak itu, Agni pun bergegas ke kafenya Wijaya. Di sini Agni mencari-cari Wijaya, tapi yang datang malah si Leak. Akhirnya ruhnya Agni dibawa ke suatu tempat sama Leak itu. Saat Agni tersadar, ternyata udah ada Wijaya. Di sini Wijaya menyatakan gak setuju kalau Agni menikah bukan sama orang Bali, dan lebih baik menikah sama Wijaya aja. Karena Agni sebenarnya pewaris keturunan pengendali Leak. Kemudian Wijaya menampilkan Nico. Melihat ruh Nico seperti itu, Agni pun langsung melemparkan mustika yang mengakibatkan si Leak menghilang, lalu menyadarkan Nico. Nah, saat mereka berdua ingin pergi, Agni menjelaskan kalau salah satu dari mereka harus tetap tinggal di situ, dan Agni yang mengorbankan dirinya. Agni yang masih di situ tadinya pasrah saat mau dibawa Leak, dan tangannya Agni udah berubah. Tapi tiba-tiba Bu Laksmi muncul dan ngasih tahu untuk melawan. Akhirnya dengan satu gaplokan aja si Leak KO. Sungguh easy guys. Agni pun mengambil mustika yang keluar dari Leak itu dan melemparkan ke dinding bangunan yang seketika bangunan itu runtuh. Lalu Agni langsung keluar dari situ. Kemudian scene berganti seperti yang ditampilkan pada awal film tadi guys. Yang Agni pun akhirnya tersadar. Esok harinya Agni bersama tantenya dan Nico melakukan acara ngaben pada jenazah Ibu Laksmi. Di sini diketahui ternyata Bu Laksmi itu adalah ibunya Agni. Karena Laksmi nggak mau anaknya ketumpuan tentang Leak. Akhirnya Agni dibuang dan dipungut oleh tantenya sewaktu masih bayi. Setelah itu Bu Laksmi tinggal di panti jompo. Nah, karena semua udah terungkap dan film pun selesai. Guys, konon katanya ilmu hitam Leak Bali atau Rangde itu adalah kisah atau cerita urban legend di daerah Bali itu sendiri. Nah, buat kalian yang mau request film-film horor terbaik lainnya, bisa DM ke IG kita di @bagianmalam. Jangan lupa di follow juga IG-nya guys. Terima kasih buat kalian yang udah mau menonton channel ini. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update dari film horor lainnya yang akan kita ceritakan. Oke guys. At the end, see you next video.